Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala Rabbul muslimin. Saudara berbagi Habib Ismail, hadirin hadirat, teman-teman yang dikasihi sekalian, syukurlah kita dapat menggenapkan bilangan 12 yang nampaknya disambut dengan agak meriah, dengan benar-benar. Saya ingin tahu kalau nanti sampai siri ke-24 agaknya bunga apa yang akan menyerikan majelis kita. Dalam siri yang lalu telah kita telaah ayat-ayat Al-Quran mengenai sepak terjang golongan al-mutrafun. Golongan al-mutrafun yaitu golongan hartawan lupa daratan yang dalam sejarah terbukti menjadi puncak pada berbagai bencana dan berbagai malapetaka sampai kepada kehancuran bangsa. Kita telah sebut golongan inilah golongan yang paling lihat dan paling lambat untuk menerima sebarang perubahan. Karena itulah maka dalam sejarah Islam kita melihat bagaimana Rasulullah SAW berusaha dengan sungguh-sungguh memerangi sistem yang mengizinkan penimbunan harta di kalangan kelompok tertentu, kelompok kecil yang tertentu. Dengan semangat itulah riba diharamkan, yaitu sistem penindasan yang memungkinkan terhimpun dan tertimbunnya harta di tangan kelompok tertentu. Yaitu sistem yang ketika itu sangat luas diamalkan di kalangan Quraisy Mekah. Jadi artinya orang-orang kaya dalam Islam seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan adalah orang-orang kaya yang lahir dari satu sistem yang murni, yang bersih, sistem tanpa riba. Jadi menerusi sistem tanpa riba, orang masih boleh kaya. Tetapi dalam melihat riba sebagai satu sistem penindasan, para sarjana sebahagiannya berpandangan bahwa riba sebenarnya adalah sekadar wasilah, bukan gaya. Riba adalah sekadar alat, sekadar kaidah, dan bukan matlamat. Matlamatnya ialah pembantrasan, penindasan, pembantrasan monopoli, pembantrasan sistem pengumpulan dan penimbunan harta di kalangan kelompok-kelompok tertentu. Dan riba hanya merupakan kaidah mencapai matlamat. Oleh yang demikian, riba harus dilihat dari segi semangatnya dan bukan sangat dari segi bentuk rupa form. Yang berupa syarat rukun halal haram, tapi dilihat semangatnya.
Yang haram ketika ini bukan cuma riba, tapi banyak sistem-sistem lain yang boleh mengakibatkan terhimpunnya kekayaan di tangan orang-orang tertentu dan tidak tersebar dengan adil di tengah masyarakat, maka sistem itu juga ikut haram. Seharam riba, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi jangan merasa sudah terjamin masuk surga karena tidak makan riba. Tak makan riba, tapi makan yang lain-lain. Ya, riba tak makan, tapi orang pun dia makan. Nah, itu. Tak makan riba, tapi makan orang. Apabila kekayaan itu terhimpun dan tertimbun di kalangan kelompok-kelompok tertentu saja, maka akan sangat mudah mendorong kelompok itu melakukan petualangan dan kebejatan moral. Tak kira dia orang alim atau dia orang terpelajar atau dia educated atau dia culture, kalau sudah punya duit banyak, sangat mudah untuk dia terdorong melakukan hal-hal yang tidak wajar. Karena itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi Amirul Mukminin, ketika menjadi khalifah, dia menguasakan satu peraturan, orang-orang kaya Madinah tidak dibenarkan keluar dari Madinah. Kenapa? Orang-orang kaya Madinah tidak dibenarkan keluar dari Madinah, menetap di luar Madinah. Mereka harus tinggal tetap di Madinah supaya mereka sentiasa dalam pengawasan pemerintah. Mereka perlu diawasi karena orang-orang berduit sangat mudah melakukan hal-hal yang tidak wajar. Dia tengok apa pun dia nampak duit. Tak tahulah telinga orang-orang korporat, telinga orang-orang bisnis ini, dia dengar bunyi apa pun, bunyi duit. Kita mendengar bunyi burung, ya, tweet, 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 tweet. Telinga dia mendengar bunyi burung yang sama, dia bukan tweet, 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 cari duit, cari duit. Apa jenis telinganya? Bayangkan saudara sekalian ya, orang-orang kaya Madinah itu kan sahabat-sahabat Nabi. Apakah kita kurang percaya kepada sahabat-sahabat Nabi? Kita mungkin percaya, tapi Sayyidina Umar tidak percaya. Karena itulah mereka ini ditahan di Madinah. Jangan keluar kemana-mana. Memang polisi itu tidak populer di kalangan orang-orang kaya Madinah itu. Dalam pada itu, meskipun begitu dasarnya, di akhir-akhir hayat Umar bin Khattab, dia merasa masih tidak cukup langkah seperti itu. Masih kurang berkesan mengawal sepak kerajaan orang kaya. Apalagi kalau tak ada rasa itu, kalau dibenarkan orang kaya ini berpindah kemana-mana, maka di mana-mana dia akan berkesempatan melabur dan menambah harganya, sehingga akhirnya harga tertimbun di kalangan sesama mereka. Namun demikian dia masih merasa tidak cukup. Karena itulah dia diriwayatkan sebagai berkata, "Lau istaqbaltu min amri mastadbartu la akhadtu futula amwalil aghniya faqasamtuha ala fuqara'il muhajirin." Di akhir-akhir, di ujung-ujung sama pemerintahannya, dia mengatakan, kalau masih sempat, aku akan ambil lebihan dari harga kekayaan orang-orang Madinah itu untuk aku aktifkan di kalangan orang-orang fakir muhajirin. Sayang sekali beliau tidak sempat melaksanakan. Jadi begitulah
Itulah saudara sekalian, pada penilaian saya, Umar bin Khattab ini luar biasa dari sisi ketajaman menafsir gejala-gejala sosial, sehingga dia nampak apa yang akan terjadi pada umat yang akan datang apabila mereka mendapat kemewahan yang melimpah-ruah. Dalam kaitan inilah dia dikaitkan dengan peristiwa rampasan perang yang diperoleh dari Parsi. Tentara Islam menang di Parsi, lalu membawa pulang sejumlah harta rampasan yang berupa barang-barang yang tak pernah dilihat oleh orang Madinah. Umar sendiri tidak pernah melihatnya. Bunyi dahsyat, ya, macam kita lah. Ya, kalau kita dapat, misalnya ya, mengambil harta-harta kekayaan dari istana-istana, ya, di merata dunia ini, barangkali kita akan terperanjat besar. Rupanya ada barang-barang yang macam itu. Nah, yang macam itu dia macam mana? Ya macam itulah, sampai tak tahu anak menceritakan, kan? Memang tak pernah jumpa. Ketika harta kaya ini dilongkokkan di hadapannya, ya, fara'a fiha ma lam tara 'ainahu, ya, minal jawahir wal lu'lu' wal dhahab wal fiddah, fabaka. Segala jenis permata, intan, berlian, ratna, mutu, manikam, dia menangis melihat timbunan harta yang tak pernah dilihat oleh kedua-dua biji matanya. Fabaka, menangis dia. Faqala lahu Abdurrahman ibn Auf, sahabatnya yang kita semua tahu orang kaya, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf yang mendampinginya ketika itu berkata kepadanya dengan keheranan, "Hadza min mawaqif syukr, fama yubkik." Kita dalam satu situasi yang harus bersyukur. Kenapa kau menangis? Apa yang kau tangiskan? Kita harus bersyukur. Makanya kita harus bergembira. Nah, biasanya kan begitu. Bila orang mendapat sesuatu, bila orang menang, orang akan pesta besar-besaran, ya, cuti, ya, menang bola, ya cuti. Ya. Fama yubki, kenapa engkau menangis? Faqala Umar, ajal, walakin Allah lam yu'ti qauman hadha illa alqa bainahumul adawata wal baghdha. Benar katamu, kita harus bersyukurlah situasi begini. Tetapi Anda juga harus tahu bahwa Allah tidak memberi sesuatu kaum habuan dan kekayaan seperti ini kecuali melainkan bersama dengan harta yang melimpah ruah itu ialah al-adawata wal baghdha, timbulnya permusuhan, perkelahian sesama mereka. Begitu futuristiknya Umar bin Khattab, bahwa umat akan datang yang takkan sekuat ini imannya apabila ditimpa apabila mendapat kekayaan yang melimpah ruah, pasti mereka berkelahi.
ketika rantau ini dilimpahi dengan kemakmuran ekonomi, kita melihat kebangkitan golongan korporat, dunia korporat yang penuh dengan economic animals. Dulu saya tak paham kenapa mereka dipanggil political animal, kenapa mereka dipanggil economic animal, kenapa mereka dipanggil social animal. Sekarang baru saya tahu, rupanya mereka betul-betul animal. Animal betul. Anda harus tahu bahwa di kalangan mereka juga berlaku pukul-memukul di kalangan orang-orang korporat ini. Pukul-memukul, jatuh-menjatuh. Dan ada semacam budaya gangsterism dalam dunia korporat. Ada geng-geng, tak masuk geng dia jatuh. Mereka akan di-impact bisnisnya dan akan dijatuhkan. Itu hanya secebis dari kisah-kisah ngeri dalam dunia korporat. Itulah yang dimaksudkan dengan walakin Allah lam yu'ti qauman hadza illa alqa bainahumul adawata wal baghdha. Saudara sekalian, untuk malam ini kita lihat apa yang kita bincangkan dalam bentuk sunnatullah ini dalam rupa penjelmaan sejarah. Apakah betul-betul ada umat yang hancur, umat yang punah gara-gara mabuk dan gila kuasa dan harta? Tidak susah untuk mendapatkan contoh dari peristiwa sejarah yang dengan jelas membawa message tentang kehancuran bangsa apabila berlaku budaya mabuk dan gila kuasa dan harta. Untuk itu saya tarik perhatian saudara sekalian kepada surah Al-A'raf mengenai kisah Nabi Hud dan kaumnya dan kisah Nabi Saleh dan kaumnya, yaitu kaum Ad dan kaum Thamud yang disebut dalam surah Al-A'raf mulai ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanazunnuka minal kadhibin. Hinggalah seterusnya ayat 72 yang mengandungi kisah kaum Ad yang hancur akibat golongan, akibat olah dan pola dan tingkah golongan al-mutrafun al-malak, yaitu pembesar-pembesar, hartawan-hartawan yang berupa jabatan yang berkepentingan. Ayat ini bermula dengan penampilan Nabi Hud dengan message terpentingnya, itu message tauhid.
Memang semua rasul membawa message yang sama, yaitu message tauhid. Wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kami utuskan Hud kepada kaumnya, yaitu kaum 'Ad, lalu berkata, wahai kaumku, mengabdilah kepada Allah. Tidak ada bagi kamu Tuhan selain Dia, selain Allah. Sebelumnya ayat tentang Nabi Nuh juga mencatatkan ayat yang sama, wordingnya sama. Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan selepas ini cerita tentang Nabi Saleh begitu juga dengan wording yang sama, frasa yang sama. Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Lepas itu diikuti dengan kisah Syuaib alaihissalam, juga membawa message yang sama, message tauhid dengan ungkapan dan lafaz yang juga sama. Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, mengabdilah kepada Allah, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Itu message tauhid yang kalau nak ditafsirkan mungkin memerlukan siri tersendiri. Tapi untuk malam ini cukup kalau sekedar ditegaskan bahwa yang terkandung di sebalik message tauhid itu ialah pembebasan manusia. Message pembebasan manusia. Dan sememangnya Islam ketika tampil di mana-mana daerah dunia ini, dia tampil dengan wajah, dengan citra sebagai kekuatan liberating force, sebagai kekuatan pembebasan. Dan hampir semua rasul-rasul yang diberikan, yang dipaparkan kisahnya dalam ayat surah Al-A'raf ini, ketika mereka membawa message tauhid, maka yang menentang mereka adalah al-malak, golongan atasan, golongan pembesar-pembesar yang berkepentingan. Menjadi pembesar barangkali tidak salah, tetapi yang menjadi fokus di sini adalah pembesar-pembesar yang berkepentingan, yang karena terikat dengan kepentingan itu mereka menolak kebenaran. Dan itu adalah fenomena yang berlanjutan dan berterusan sampai sekarang, dan barangkali akan terus wujud di masa-masa mendatang. Saudara sekalian, Nabi Hud ditampilkan kepada umatnya yang bernama Hud, yang dinamakan 'Ad. Wa ila 'adin akhahum hudan, disebut akhahum. Hud itu saudara mereka, artinya bukan orang lain. Hud adalah orang yang datang dari kalangan mereka juga, bukan saudara seagama, tetapi saudara dalam arti dari satu kabilah, dari jenis Bani Adam, bukan dari jenis malaikat, supaya mudah mereka berkomunikasi dan memahami message yang dibawanya. Begitulah rata-rata Rasul diutus dari kalangan bangsanya, supaya bangsanya itu tidak mengalami kesukaran memahami message-nya. Kalau takdirnya
Kalau takdirnya rasul-rasul itu belum tamat, ya masih terus diutus barangkali. Nah, orang Kelantan punya rasulnya yang bercakap bahasa Kelantan, supaya orang Kelantan tidak keliru. Nah, orang Kedah akan dapat rasul orang Kedah supaya tidak keliru gitu. Dan Tuhan tentu tidak akan mengutus rasul dari Kelantan untuk berdakwah di Kedah. Mesti silap gitu. Orang Kedah mesti tidak paham. Mana nak paham? Orang berbisan, orang Kedah dengan orang Kelantan berbisan, bukan main teruk. Menantunya tu boleh berkomunikasi sebab dia jumpa di UKM, di UPM. Mentua tu, sesama mentua tu. Mentua dari Kelantan, dia pesan suruh beli tepung. Mentua Kedah ni pergi kedai beli tepung lah. Rupanya tepung dalam bahasa Kelantan ada kuih. Kuih yang dipesan, tepung yang dibeli. Itu memang hikmah kebijaksanaan Tuhan mengutus rasul-rasul. Tetapi yang disebut di sini ialah bahwa mereka ini dia ajak mentauhidkan Allah, mengabdi kepada Allah dengan menyebut afala tattaqun. Apakah kamu tidak bertakwa? Para mufassirin mengatakan bahwa kalimat afala tattaqun di situ mengisyaratkan bahwa penyakit besar di kalangan orang-orang Ad ini ialah qillatul khauf. Sedikitnya tidak adanya rasa takut kepada Allah, tidak adanya khasyatullah, atau dengan ungkapan yang lebih mudah, tidak ada kesadaran tentang dosa, tidak ada ketakutan tentang dosa, tak takut buat dosa. Karena itu mereka diperingatkan afala tattaqun. Tidakkah kamu takut kepada Allah? Jadi tidak takut kepada Allah itu dimanifestasikan dalam bentuk tidak takut berbuat dosa. Itu penyakit kaum Ad itu. Saya terbaca satu buku beberapa tahun yang lalu tentang Jepun. Ada seorang padri yang memberikan laporan bahwa dia dapati bahwa entrepreneur golongan wira swasta Jepun ini tidak punya kesadaran tentang dosa. Mereka tak tahu dosa. Bedanya semua halal, semua boleh. Dulu saya kurang paham bagaimana yang dikatakan orang yang tak punya kesadaran tentang dosa. Tapi lama-lama saya paham. Karena kejadian-kejadian tidak takut dosa itu tidak cuma berlaku di Jepun yang sangat jauh, tapi juga di dekat-dekat, ya, di luar-luar pagar rumah saya. Orang tak takut dosa. Dia buat macam-macam dosa kecil, dosa besar. Tidak ada langsung bayangan dia takut. Malah dosa orang lain pun dia berani tanggung. Saya dapat laporan ada kononnya orang yang mengatakan bahwa percayalah yang saya cakap ini betul. Kalau tak betul, biar saya yang tanggung dosa Anda saja. Aduh, berantem tuh berani berkata begitu karena dia tidak percaya kepada dosa. Nak tahu detail tanya Haji Harim. Jadi saudara sekalian, seperti yang biasa terdapat di mana-mana, pengalaman para rasul, orang yang pertama, golongan pertama bangkit menentang ialah al-malak. Nah, itulah yang disebut dalam ayat qala ya qaumi, ya.
Qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Golongan al-malak, golongan pembesar-pembesar yang berkepentingan. Mereka berkepentingan karena dengan beralihnya akidah, dengan berlakunya anjakan akidah dari syirik kepada tauhid, itu akan membawa implikasi besar kepada kepentingan mereka. Bila orang cuma mengabdi kepada Allah dan tak sanggup lagi mengabdi kepada manusia, mempertuhankan manusia, maka itu berarti implikasi besar terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Apakah yang dikatakan syirik itu cuma menyembah berhala? Dan memang pun kaum Ad itu menyembah berhala. Tetapi kalau kita nak menafsirkan Al-Quran secara kontekstual, ada sekarang ini sedang disebut-sebut tentang menafsir Al-Quran secara kontekstual, ikut konteks. Maka yang dinamakan berhala itu tidak cuma berupa patung-patung yang biasa kita lihat lah. Bukan cuma patung-patung, berhala-berhala baru yang berupa ideologi, yang berupa faham-faham tertentu, atau parti politik. Tak kira parti politik apapun, tapi kalau dia sampai mengabdi kepada parti politik, demi partinya, dia memejamkan mata dari segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh partinya, my party, right or wrong, itu kan sudah memberhalakan parti. Seperti Agus Salim, ya, almarhum Bapak Agus Salim, yang mensifatkan nasionalisme sekuler sebagai satu berhala baru. Nasionalisme sekuler itu sejenis berhala baru yang membawa manusia menyembah berhala baru bernama negara. Jadi saya pikir ideologi-ideologi paham-paham yang mengheret manusia keluar dari pengabdian kepada Allah, maka itu juga bernama berhala. Maka demikian juga lah pengabdian kepada manusia, seperti yang dilakukan oleh ahlul kitab yang disebut oleh Al-Quran, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Arbaban min dunillah. Lalu semacam disanggah oleh seorang yang dulu pernah bersama ahlul kitab. Dia tak merasakan bahwa ahlul kitab, dia tak merasakan bahwa dia menjadikan pendeta-pendeta sebagai Tuhan selain Allah. Maka jawab Rasulullah SAW, bukankah mereka itu, pendeta-pendeta itu, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal? Ahallu lahumul haram wa haramu lahumul halal fa'ata'uhu. Bukankah para pendeta itu ada melakukan ini, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, lalu mereka patuh? Kalau itu katanya memang ada, itulah makna dari mempertuhankan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan. Jadi kalau wujud budaya di mana orang jadi bodoh, angguk semuanya, halal angguk, haram angguk, belum cakap sudah angguk. Kalau berlaku budaya ini berarti sudah berlaku gejala
syirik ya, yang obatnya tidak lain dari tauhid. Orang ini mengalami kebengkakan tauhid. Jadi orang-orang besar yang berkepentingan memang dia merasa terancam dengan tauhid, sebab selama ini dia menikmati kebodohan orang yang mengabdi kepadanya. Kebodohan orang yang sentiasa mengabdi kepadanya. Kan Fir'aun itu antara keistimewaan yang sangat dia sayangi dan nikmati ialah menganggap dirinya Tuhan, dan itu dianggap oleh orang-orangnya, seperti yang disebut dalam surah Al-Qasas ayat 38, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Berkatalah Fir'aun kepada al-mala', aku tidak nampak ada Tuhan lain bagi kamu selain aku. Wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala'u. Ya nak terjemah malak ni ya. Apa itu boleh dia kepada dengan bahasa Melayu? Maka berkatalah Fir'aun kepada kroni-kroninya, barangkali boleh dipinjam lah istilah itu, pinjam. Berkatalah Fir'aun kepada kroni-kroninya, pengampu-pengampunya, pembodek-pembodeknya yang terdiri dari pembesar-pembesar yang berkepentingan. Tepat lagi, enggak oke lah itu maksudnya. Mantap tak terjemahan dengan tafsir itu? Jelas maksud al-malak itu. Maksud tafsir kan menjelaskan. Menafsir artinya menjelaskan biar jelas. Tafsir. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak nampak ada Tuhan lain selain aku. Dan sudah bayangkan suasananya ketika itu ya. Bila Fir'aun pidato begitu, sudah bayangkan bagaimana gemuruhnya tepuk gulungan kroni-kroni ini. Memang tak disebut dalam Quran, tapi dapat dibayangkan lah ya. Bangkanya mereka berdiri sambil bertemu. Itu bayangan aja, ya, bukan ada ayatnya. Jadi tak payah saman saya ke mahkamah mana ayatnya. Jadi itulah saudara sekalian al-malak yang menentang ya, dengan cara apa? Apa strategi penentangan mereka? Strategi mereka ialah membunuh credibility Nabi yang membawa seruan tauhid itu, dengan mengatakan inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Artinya yang menjadi sasaran gempuran golongan ini ialah credibility pendakwah, credibility ataupun kewibawaan Nabi atau Rasul, dengan mengatakan kamu bodoh fi safahatin. Kalau ayatnya fi safahatin itu bukan kepalang bodoh tuh. Kalau cuma bodoh disebut safi, bodoh. Kalau fi safahatin maknanya tenggelam dalam kebodohan, oh itu dah berapa kali bodoh tuh. Pendeknya bukan alang kepalang bunyi attack, bukan alang kepalang bunyi serangan.
wibawa Rasul itu dengan mengatakan dia bodoh dan dia pembohong, penipu, berpura-pura, ya, berlakon sebagai orang baik tapi tak baik. Itulah dari Tuhan. Kemudian dalam kisah ini disebut tentang apa kandungan message Nabi Hud ini selain dari tauhid. Selain dari tauhid, yang dikemukakan oleh Hud ialah peringatan tentang nikmat-nikmat yang melimpah ruah yang mereka nikmati. Memang kaum Ad itu adalah kaum yang dilimpahi nikmat. Nabi Hud memperingatkan mereka, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Mereka diperingatkan bahwa antara nikmat terbesar yang mereka nikmati ialah menjadikan mereka, Allah menjadikan mereka khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Tidak tahu kaum Nuh telah dihancurkan Tuhan dengan banjir besar, kecuali beberapa orang. Ada beberapa 13 beberapa yang diselamatkan dengan bahtera. Mereka adalah pengganti generasi yang disebut sebagai khulafa min ba'di qaumi Nuh. Mereka ini keturunan Nuh. Ya, generasi yang ditampilkan Tuhan di atas kehancuran kaum Nuh. Wazadakum fil khalqi bastatan. Mereka ini dijadikan Tuhan dari segi susuk badannya itu hebat, besar, tinggi. Ya. Saya ingat yang terbesar di antara kita, yang tertinggi di antara kita, seperti Saudara Tarmizi, masih kecil di tangan mereka. Besarannya luar biasa. Kalau tak luar biasa, Quran pun tak catat. Fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah, kenanglah nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu. Jadi saudara sekalian, sebenarnya bahwa memperingatkan orang pentingnya mensyukuri nikmat itu adalah message agama yang sangat penting. Oleh karena itu, andainya kita mau menjadi pendakwah yang jujur, maka message ini tidak boleh dikorbankan. Kalau kita harus dengan suara nyaring, loud and clear, menyuarakan peringatan kita terhadap mereka yang dilimpahi kekayaan, agar pandai-pandailah mensyukuri nikmat seperti yang dilakukan oleh Hud kepada kaumnya, yaitu
Ad. Dan banyak lagi nikmat-nikmat lain yang diberikan oleh Allah kepada umat Ad ini, yang maksudnya ialah bahwa mereka harus bersyukur dengan nikmat yang diberikan dengan cara mengabdi kepada Ilahi dengan melakukan ibadah dan menghindari dari melakukan maksiat. Tapi itulah yang ditolak. Peringatan-peringatan begitu tidak disadari, tidak dihargai. Mereka menjawab, qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Nah, kita lihat dialog di antara Nabi dengan kaum Ad. Apa alasan mereka mempertahankan warisan agama yang menyembah berhala? Alasannya bukan alasan logik, bukan alasan rasional, jauh sekali wahyu. Alasannya simple, yaitu ini pusaka datuk nenek. Full stop. Hanya itu yang mereka tahu. Qalu ajisana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Kamu suruh kami menyembah Allah yang Maha Esa dan mengesahkan pengabdian hanya kepadanya, yang berarti kita harus meninggalkan agama datuk nenek. Jadi alasan mereka hanya demi mempertahankan warisan itu. Walaupun warisan itu sudah tidak berguna dan tak ada nilainya, tapi demi pusaka warisan tinggalan datuk nenek, cuma itu. Dan jelas alasan begitu itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Menurut kata kasar, alasan tak ada kecuali cuma itu. Apalagi kalau alasan cuma itu, makin daerah orang ya membongkar kelemahan-kelemahan mereka. Ambil bongkar kelemahan, mereka soalnya fa'tina ma ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mulai mencabar, ya, mulailah mencabar, ya, laksanakan, ya. Apa yang kau janjikan? Hud menjanjikan bahwa kalau mereka terus degil, mereka akan ditimpa azab Tuhan. Mereka tidak takut mencabar itu. Mana azab Tuhan? Jadi keberanian mencabar supaya mereka ditimpa azab. Oh, itu kan luar biasa. Luar biasa. Tapi dalam luar biasa itu kadang-kadang biasa juga dilakukan orang. Orang meremehkan sembahyang hajat misalnya. Baca Yasin lagi. Aduh. Akhirnya sembahyang hajat lagi. Ya, dalam luar biasa itu kadang-kadang biasa juga dibuat mencabar-cabar. Ya tentunya kita tidak dapat ya, memastikan ya, seperti Nabi boleh karena dia Nabi, Rasul boleh karena dia Rasul. Kita cuma serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
berkata begitu, kata Nabi, nah, memanglah kamu sudah menempah kemurkaan Allah. Nah, tunggu saja. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Kamu nak mendebat aku, kata Nabi Hud, tentang kehebatan, tentang keunggulan sesuatu yang kamu sendiri menciptanya, yang kamu sendiri menamakannya, yaitu itulah agama warisan Datuk Edik yang berupa penyebaran berhala itu. Kamu namakan itu sebagai pusaka Datuk Nenek. Fi asma'in sammaitumuha, hal-hal yang kamu reka sendiri, yang tidak ada asasnya dari segi wahyu. Tak ada asasnya dari segi wahyu, kamu reka sendiri. Dan kamu reka sendiri, kamu namakan sendiri, bagi nama cantik-cantik. Tapi dilihat, diukur dengan ukuran ketuhanan, dengan ukuran wahyu, hampas semuanya itu. Cuma ada renung istilah atujadilunani fi asma'in sammaitumuha. Maksudnya adalah bahwa mereka ini mempertahankan sesuatu yang mereka sendiri bagi nama, yang mereka sendiri dakwah sebagai sesuatu yang baik, yang bernilai, yang berharga, dan semuanya itu hanya dari mereka sendiri, tak ada asasnya, tidak disokong oleh kebenaran-kebenaran wahyu. Asma'in sammaitumuha. Memanglah kalau mereka mempertahankan berhala-berhala itu, tentu mereka beri nama yang cantik-cantik pada berhala itu. Ya, tulis laporan-laporan yang mengagung-agungkan berhala. Ya, tayangkan gambar-gambar berhala yang warna-warni. Tentu begitu. Tapi apa artinya semuanya itu? Pada akhirnya ia tidak dapat dipertahankan karena ia tidak berasaskan kepada kebenaran wahyu. Fi asma'in sammaitumuha, hanya dakwaan-dakwaan saja, dakwaan kamu sendiri yang sebenarnya tak semestinya seperti yang kamu dakwah. Katakanlah sekarang orang mempertahankan, ya, mempropagandakan apa yang mereka punya itu sebagai baik, ini baik, ini baik. Tapi apa buktinya baik? Baik itu dakwaan dia. Melayu bersatu, Pati Melayu bersatu, cantik nama tuh, Melayu bersatu. Ya, asma sammaitumuha, kamu yang bagi nama Melayu bersatu, tapi Melayu dalam itu tak pernah bersatu, bergaduh siang malam. Betul lah. Bergaduh, banyak mewanyak, cantas mencantas. Ini bukan Melayu bersatu, Melayu berseteru. Saya tidak merujuk kepada mana-mana parti. Contoh tentang asma sammaitumuha, yang mereka ada cuma itu, yaitu nama-nama, label-label yang mereka sendiri menciptanya, dan tak ada dasarnya dari segi kebenaran wahyu. Ya. Fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum.
kamu dan bapak-bapak kamu dulu yang bagi nama yang tidak gitu. Mana sallallahu biha min sultan. Allah tidak pernah memberikan, menurunkan kekuatan, kebenaran pada apa yang kamu dakwa, yang kamu namakan dengan indah-indah itu. Jadi artinya apapun, ideologi kah, pahaman kah, partai politik kah, pertumbuhan NGO kah, atau apapun, kalau ia bukan atau tidak berasas kebenaran wahyu, ia adalah hampas. Hanya asma samaitumuha, nama-nama indah rekaan kamu saja. Di sisi Allah tidak ada harganya. Hanya sesuatu yang berasaskan kepada kebenaran dari Tuhan, nilai-nilai ilahi, maka itulah yang punya weight, yang kuat dan mampu untuk bertahan. Lalu Nabi Hud mengatakan, "Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin." Tadi kamu sabar, tadi kamu sabar. Datangkan azab yang kamu janjikan itu. Fantaziru, tunggulah. Inni ma'akum, aku tak akan kemana-mana. Aku ada di sini dan akan berada di sini sama-sama menunggu kedatangan azab. Fa'anjaynahu walladzina ma'ahu birahmatin minna. Lalu kami selamatkan Nabi Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat dari kami. Wa qata'na dabiral ladzina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Kami selamatkan Hud dan orang-orang yang bersamanya. Wa qata'na dabiral ladzina kadzabu, dan kami hancurkan pendusta-pendusta itu hingga ke ujung-ujung. Dabiral ladzina kadzabu, maknanya orang terakhir, the last person, sampai orang terakhir dihancurkan Tuhan. Mereka dihancurkan menerusi apa? Ribut, taufan, gempa bumi, yang menjauhkan mereka hancur hinggalah orang terakhir di kalangan mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, yang jelas dari ayat-ayat yang dibacakan tadi ialah bahwa kehancuran kaum Ad itu adalah akibat dari kedurhakaan mereka ke orang. Yang berupa penyembahan berhala-berhala, dari segala rupa, seperti yang saya katakan, berhala lama dan berhala baru. Akibat kezaliman yang mereka lakukan terhadap manusia, sulmina wal ightirar bil quwwah, dan kesombongan, memperagakan kekuatan. Mereka terperdaya dengan kekuatan, sombong dengan kekuatan. Tauhid itu punya sifat itu, sifat sombong dengan kekuatan. Sombong kekuatan, kalau buat sungguh tak apa juga. Ini tak kuat,
ada tunjuk dua macam dua. Nah, ini yang disebut dalam ayat fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairi haqq wa qalu man ashaddu minna quwwatan. Adapun Ad, mereka membesarkan diri, sombong dan angkuh di bumi secara tidak hak. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairi haqq wa qalu man ashaddu minna quwwatan, dan mereka berkata, siapa yang lebih kuat dari kami? Itu bahasa kaum Ad. Siapa yang lebih kuat dari kami? Kalau dalam bahasa-bahasa lain barangkali ada cara ekspresi masing-masing yang semacam itu. Hanya kita saja yang mampu, orang lain tidak mampu. Man asyaddu minna quwwatan. Hanya kita satu-satunya kekuatan yang boleh menyelamatkan. Nah, kata-kata begitu itu apa bedanya dengan man asyaddu minna quwwatan yang disebut dalam Al-Quran sebagai kata-kata kaum Ad yang berwatak sombong. Fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man asyaddu minna quwwatan. Mereka berbangga-bangga dengan binaan-binaan besar, binaan-binaan tinggi. Fa'atabahum Hud. Ya, inilah yang dicela, yang dikritik, yang diserang oleh Hud, yaitu budaya membina binaan-binaan besar dan di tempat-tempat tinggi tanpa ada faedahnya, bighairi naf'in. Bina'ul abniyati dhakhmati fi kulli makanin 'abathan bighairi naf'in fa'atabahum Hud wa kallamahum. Ini seperti dalam Al-Quran yang saya pernah sebut dalam kuliah entah sidang keberapa, yang ada tentang yang memberikan tentang orang Ad ini apa budayanya, apa kesukaannya, ya, kesukaan yang ditolak oleh Hud, yang ditolak oleh Tuhan. Atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'badun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Wa idza batashtum jabbarin fattaqullaha wa athi'un. Antara sifat dan ciri kaum Ad yang dibinasakan Tuhan karena kesombongan itu ialah kesombongan yang dimanifestasikan dalam bentuk kesukaan membina bangunan-bangunan tinggi, ya, di tempat-tempat tinggi, bikulli ri'in ayatan. Ada di tempat-tempat tinggi mereka dirikan mercu tanda. Mereka dirikan mercu tanda di tempat-tempat tinggi. Maknanya orang Ad ini suka menara, ya. Itu maksud atabnuna bi kulli ri'in. Ri' itu ya tempat tinggi, bukit atau gunung, dan di atas bukit yang memang sudah tinggi itu dibina lagi untuk ini mercu tanda nampak dari jauh. Kan? Tapi itu tak ada gunanya, sebab orang berjalan bukan tengok menara itu. Orang berjalan di jalan raya, di negara ikut tanda-tanda. Di jalan raya itu mana orang tengok? Mana menara? Saya pernah berjumpa pemandu kendaraan yang nak ke Kuala Lumpur misalnya mencari menara sebagai
sebagai bantuan. Tak pernah orang sampai Tanjung Maling, mana menara. Karena itu ayat ini menyebut ayatan tak bazun, mercu tanda yang tak ada gunanya. Ayat yang dibuat oleh kaum ini. Mereka gunakan uang untuk membiayai binaan-binaan besar, gedung-gedung besar, yang terbesar, tertinggi, terpanjang, terlebar, segala dalam yang ada. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, dan kamu enak perusahaan-perusahaan, industri-industri yang kamu harap akan mengabadikan kamu, mengekalkan kamu selama-lamanya. Wa idza baqastum jabbari, ini satu lagi sifat kaum Ad ini. Kalau dia memukul, pukulan itu pukulan yang tanpa kemanusiaan. Wa idza baqastum jabbari. Ini ayat Quran nih, Asy-Syu'ara, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 128 hingga 131. Wa idza baqastum jabbari, dan apabila kamu memukul, kamu pukul sampai tidak ada pertimbangan kemanusiaan. Ya. Ini kalau yang pukul, ini hancur. Ya. Kalau tak hancur, ya, cuma lebam-lebam, itu ad kecil. Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah dan patuhlah kepada Allah. Saya sebutkan tadi tentang Ad dan Samud, tapi untuk malam ini cukuplah setakat Ad, dan insyaallah untuk Syria akan datang kita lihat pula apa jadi oleh kaum Samud dalam rangka menjelaskan tentang bahaya al-mutrafun, al-malak, pembesar, hartawan-hartawan berupa daratan yang berkepentingan, yang memusuhi segala bentuk anjuran pembaharuan, yang bermarajalela di muka bumi, melakukan kerosakan dengan kuasa dan harta yang mereka miliki. Mereka gunakan kuasa untuk menekan, untuk memaksa siapa-siapa, dan mereka gunakan kekayaan untuk membeli siapa-siapa dan apa-apa, termasuk yang tak dijual pun dibelinya. Insyaallah untuk Syria akan datang kita lihat kaum Samud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan dan puan sekalian, kita telah dibentangkan dengan satu daripada episod dari kisah benar yang disebut di dalam Al-Quran, di mana hancurnya satu bangsa disebabkan oleh perbuatan pemimpin dan pengikut-pengikutnya. Dan saya percaya bahawa apa yang telah dibentangkan kepada kita itu adalah merupakan gabungan daripada pembacaan yang luas, kefahaman yang mendalam, dan pengalaman yang lama Ustaz Siddiq yang telah diberikan kepada kita dengan ikhlas untuk sama-sama kita, yang boleh menjadikan kita menjadi panduan kepada kita untuk kita
menjalani kehidupan ini. Kita telah mendapat mutiara yang sangat berharga pada malam ini, dan saya percaya sahabat-sahabat yang datang dari jauh tidak akan merasa rugi dan akan merasa ketinggalan sekiranya tidak berpeluang untuk mengikuti siri yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana ada sedikit masa lagi sebelum kita bersurai, saya ingin membuka untuk beberapa minit pada tuan-tuan dan puan-puan mengemukakan soalan sekiranya ada. Satu dia jawab. Satu. Untuk orang berbicara. Oh, yang tahu bicara. Ada. Ada soalan? Apa dia? Tak ada, eh? Kalau tak ada, saya mungkin pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira kepada Yang Mulia Ustaz yang telah sudi bersama-sama kita, yang tidak pernah merasa jemu untuk bersama-sama kita menyampaikan mutiara-mutiara yang sangat berharga untuk kita. Sebelum kita berakhir, dapat Program ya. tuan-tuan dan puan memilih. Dan yang kedua, pastikan anda tidak akan terlepas daripada mengikuti tafsir yang akan datang pada 26 bulan Jun tahun 1999. Kemudian ada jualan buku di luar bersama-sama pada malam ini, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada 26 bulan Jun 1999. Bagi mengakhiri majlis ini, saya